Shalom, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mister mengajak kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memelihara, menolong, dan memberkati kami. Kami rindu Tuhan yang berbicara secara pribadi kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti firman itu dan kami dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami dapat memuliakan Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, memampukan kami bukan hanya mengerti tetapi juga melakukan firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Mister akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Jesus Save Us. Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Mari kita akan baca bersama-sama dari Kolose 1 ayat yang ke-20. Kolose 1 ayat yang ke-20, Mister akan bacakan. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berbicara tentang Jesus Save Us, itu artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Artinya Tuhan Yesus memperdamaikan kita, atau Tuhan Yesus mengadakan pendamaian untuk kita. Pendamaian dari hal apa? Dari murka Allah, dari hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak taat dan memberontak kepada Tuhan. Manusia pantas mendapat murka Allah dan hukuman Allah. Manusia butuh juru selamat untuk menolong mereka terbebas dari murka dan hukuman Allah. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya meski berbuat baik sebanyak apapun. Kenapa? Karena perbuatan baik manusia, perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kita butuh pendamai yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Nah, yang hanya dapat melakukannya hanya Tuhan. Bicara tentang perdamaian atau pendamai, Mister teringat kisah suku Sawi yang ada di Papua. Mister akan ceritakan tentang sebuah suku yang bernama suku Sawi yang ada di Papua. Mari kita lihat cuplikan videonya. It was 50 years ago when my mother and my father began an unforgettable journey. I was just 7 months old when they moved deep into the jungles of Papua. We made our home among a small tribal group known as the Sawi. My dad learned the language, my mom treated the sick, all with the purpose of telling them about Jesus. But the people did not respond. The Sawi were headhunters. They were cannibals. They lived in a constant state of war. As time passed, we began to lose hope that the gospel would take root. My parents were faced with a decision. Finally, Dad explained to the Sawi that if they kept on fighting, we could no longer stay. But the Sawi were desperate to keep us around. So they finally agreed to make peace with each other
In order for that to happen, each Sawi village gave an infant, a baby boy, to their enemies. And this child became known as the peace child. It was through this unexpected exchange, buried deep in their culture, that my parents were given a perfect opportunity to share the gospel with the Sawi, to explain to them that God sent His very own peace child, Jesus, to make peace with us. Analogi anak perdamaian inilah yang dipakai oleh Don Richardson untuk menunjukkan kepada suku Sawi bahwa Allah adalah seorang bapa yang bersedia mengorbankan putranya sendiri. Maka dari itu Kolose 1 ayat 20 mengatakan, melalui Dia, melalui Tuhan Yesus, segala sesuatu didamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga, yaitu perdamaian melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Jadi dari hal ini kita bisa pelajari, pertama, pendamaian hanya bisa dilakukan oleh Allah. Manusia tidak bisa melakukannya. Yang kedua, pendamaian adalah inisiatif dan tindakan aktif Allah. Jadi Allah yang melakukannya, Allah yang merencanakan pendamaian ini bagi kita manusia berdosa. Pertanyaannya, kenapa? Karena kita manusia berdosa. Tanpa Allah yang menyelamatkan kita atau mendamaikan kita, maka kita tidak akan dapat mencapai keselamatan itu. Kenapa? Manusia berdosa, seperti yang tadi Mister katakan di awal, seperti kain kotor yang sepantasnya dibuang. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video percakapan Mister ngobrol sama Theo. Yesaya 64 ayat 6a berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Segala perbuatan baik kita seperti kain kotor. Kenapa? Tuhan melihat perbuatan baik kita menjijikkan, seperti kain kotor yang seharusnya dibuang. Kenapa? Karena jangan lupa, kita adalah orang berdosa. Anak-anak di rumah, Mr. Hendy, Theo, Bapak Ibu Guru, kita semua orang berdosa. Orang berdosa ketika berbuat baik seperti apa? Nah, lihat tangan Mr. Hendy. Bersih ya? Mr. Hendy mau kasih gambaran ini. Theo lihat baik-baik. Orang berdosa seperti ini. Kotor. Iya, kotor. Karena kita adalah orang berdosa, maka hidup kita kotor seperti tangan yang kotor ini. Mr. Hendy jorok. Bukan Mr. Hendy jorok. Ini Mister mau kasih gambaran tentang orang-orang berdosa. Nah, jelaskan orang yang berdosa seperti ini gambarannya. Seperti tangan yang kotor dan jorok. Lalu orang berdosa mau bilang, aku mau berbuat baik Tuhan, aku mau tunjukkan perbuatan baikku kepadamu Tuhan. Nah, gambarannya seperti tangan yang kotor ini lalu memegang kain yang bersih.
seperti ini. Itu jorok sekali. Iya, kain yang putih bersih tadi jadinya seperti apa? Coba kalian lihat. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan juga kotor, sama seperti kain kotor ini. Kita tidak bisa bawa kepada Tuhan. Kok bisa? Bisa. Coba Theo dan anak-anak semua perhatikan. Orang berdosa melakukan perbuatan baik karena apa? Karena dapat pujian. Karena apa lagi? Karena mau dapat hadiah. Iya, karena juga mau masuk surga kan? Nah, apakah itu perbuatan baik? Tidak. Itu dilakukan karena ada maunya. Untuk siapa manusia melakukan perbuatan baik itu? Untuk dirinya sendiri. Iya, untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Tuhan. Biar dipuji orang, biar dapat hadiah, biar masuk surga. Makanya Mr. Hendy katakan semua perbuatan baik yang dilakukan orang berdosa itu seperti kain kotor yang harus dibuang ke tempat sampah. Theo kenapa sedih? Aku seperti kain kotor itu. Tuhan pasti akan buang aku. Theo jangan bersedih. Ada kabar baik buat Theo dan semua anak-anak di sini. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Kebangkitannya adalah bukti kemenangan atas hukuman dan dosa dan maut. Oleh darahnya kita disucikan dari kotoran dan dosa kita. Berarti kita tidak perlu berbuat baik lagi. Bukan begitu, Theo. Justru karena kita sekarang sudah diselamatkan dan diperdamaikan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, kita harus bersyukur. Anak-anak di rumah juga harus bersyukur, memakai seluruh hidup kita untuk berbuat baik. Tidak lagi supaya masuk surga, supaya dapat hadiah, supaya dapat pujian. Tidak, melainkan karena kita sudah selamat dan masuk surga, maka kita pakai hidup kita untuk perbuatan baik, memuliakan Tuhan. Hore! Sekarang perbuatan baik yang aku lakukan tidak seperti kain kotor lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Theo berjanji akan selalu berbuat baik dan memuliakan Tuhan. Bagus, Theo, kamu sudah mengerti sekarang. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah? Apakah kita mau seperti Theo yang mengucap syukur, memakai hidupnya untuk berbuat baik karena dia tahu bahwa hidupnya, perbuatan baiknya tidak seperti kain kotor lagi. Yuk, sama-sama kita rajin berbuat baik. Sekali lagi Mister bacakan, melalui dia segala sesuatu didamaikan dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun di surga, yaitu perdamaian melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Anak-anakku, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, sudah mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Semua itu dilakukan agar kita tidak mendapat hukuman Allah. Semua itu dilakukan agar kita tidak mendapat murka Allah yang mengerikan itu.
agar kita juga tidak berbuat dosa lagi, melainkan tetap berbuat baik, selalu berbuat baik untuk menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Perbuatan baik itu apa saja, Mister? Banyak sekali, anak-anakku. Ketika kita di rumah, kita bisa membantu mama papa di rumah, membantu menyapu, mengepel, mencuci piring, ataupun membersihkan tempat tidur. Dan banyak hal lagi yang bisa kita lakukan di rumah. Menolong adik, menolong kakak, dan kita bisa berdoa untuk orang tua kita. Ketika di sekolah, kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh, mendengarkan Mister, Miss, menyampaikan pelajaran dengan baik, mengerjakan tugas-tugas belajar dengan baik, tidak mencontek saat kita ujian atau mengerjakan ulangan harian. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kita taat kepada Miss dan Mister. Ketika kita di gereja, kita bisa terlibat di dalam pelayanan di gereja. Baik itu menyanyi dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh, ikut terlibat di dalam memimpin pujian atau memainkan musik atau bagian multimedia, dan banyak hal lain yang bisa kita lakukan di gereja. Kita bisa berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di gereja, mendoakan pelayanan, dan semuanya itu kita lakukan sebagai perbuatan baik kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Perbuatan baik kita sudah tidak kotor lagi. Tuhan Yesus sudah membersihkan dan menyucikan perbuatan baik kita. Nah, anak-anak yang terkasih dan yang paling penting yang bisa kita lakukan dengan perbuatan baik kita adalah, mari kita ikut terlibat di dalam menceritakan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Menceritakan kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita kepada teman-teman, kepada papa mama, kepada adik-adik, cece koko kita. Kita ceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan dan memperdamaikan kita. Kalau kita melakukan itu semua dengan sungguh-sungguh, Mister ucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami telah mendengar firman Tuhan, bahwa kami telah diselamatkan oleh Tuhan. Kami telah diperdamaikan oleh Tuhan, sehingga perbuatan baik kami bukanlah perbuatan baik yang seperti kain kotor, tetapi perbuatan baik yang Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan, kalau kami sudah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kami, maka seharusnya kami tidak boleh berhenti untuk berbuat baik, karena perbuatan baik yang kami lakukan adalah benar-benar perbuatan baik untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.